Pada akhirnya Nasution semuanya. Baik, alhamdulillah hari ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dapat melaksanakan nonton bareng. Filmnya nggak nyangka. Produser eksekutifnya Mas Ibas, Pak Edi Baskoro Yudhoyono, yang kemarin kunjungan bersama saya, kunjungan kerja ke Meksiko, dan beliau masih belum pulang. Hari ini saya sudah tiba di sini dan kami bergabung. Alhamdulillah DPP hadir semua, terima kasih. Dan terus bergulir, film ini tentu menarik untuk kita lihat. Selain menunjukkan semangat dan spirit dari mahasiswa, sekelompok mahasiswa yang kesulitan untuk melaksanakan penelitian akhir, skripsi. Saya pernah menjadi mahasiswa 3 kali, karena doktor gitu ya, jadi udah 3 kali. Memang di akhir-akhir biasanya sulit. Tetapi ada hal lain tentu dari sisi film ini, bagaimana membangun semangat dan spirit masa depan, yaitu dengan membangun wirausaha. Dengan kekuatan masing-masing personal yang kuat, ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana ini bisa menjadi spirit anak muda, spirit mahasiswa yang bukan saja untuk menyelesaikan skripsi, namun juga dapat membangun kewirausahaannya. Ternyata banyak yang bisa digali dari sebuah perjalanan hidupnya, bisa menemukan hal-hal yang baru, dan tentu ini menjadi masa depannya. Nah, ini menarik ya, dan tentu film ini dikemas dengan banyak humor yang jangankan yang lain, saya aja ngakak-ngakak gitu ya. Artinya banyak sekali hal-hal yang tentu ini bernuansa anak muda, boleh ditonton oleh semua kalangan, tetapi saya kira ini adalah cerita anak muda yang sukses dalam berkarir dengan dibungkus oleh banyak humornya. Nah, yang kedua, menurut saya kebersamaan ini tentu dibangun dan dikemas dengan juga bagaimana membawa kita ke daerah gitu. Ini luar biasa, menurut saya ada filosofis yang bisa kita ambil, bahwa kita tidak harus ke kota kok untuk bisa mendapatkan sesuatu masa depan. Kita bisa mengajak ke daerah yang tentu potensinya sangat besar. Ari Kriting tadi membawa untuk ke Pacitan, di mana Pacitan adalah wilayah yang penuh dengan ataupun destinasi wisatanya sangat banyak. Bahkan sekarang akan dicanangkan 70 miles atau 70 miles paradise. Jadi Pacitan ada 70 titik yang itu bisa dikunjungi sebagai destinasi wisata. Tadi sedikit yang memang digambarkan begitu bagus dan indahnya. Nah, kemudian pada sisi lain tadi diangkat memang ada di Medan itu apa itu? Danau Toba. Sekeliling Danau Toba, saya pernah nginep di sekitar Danau Toba juga dulu, kunjungan kerja saya ke sana, dan memang indah sekali ya. Ikannya juga bisa banyak sekali di pinggir-pinggir itu. Jadi kalau di sana ngomongnya juga jadi begini. Begini begitu. Sama gitu. Waras. Jadi saya kira ada semangat baru ya, Mas Ibas sebagai produser eksekutif tentu juga mengemas film ini dengan baik. Saya kira itu, lain-lainnya adalah bisa menghibur kita dalam suasana apapun. Film ini sangat segar, sangat enak ditonton, dan memiliki guyonan-guyonan yang menarik. Di samping filosofis hidup yang tentu banyak disampaikan baik oleh para orang tuanya maupun oleh para mahasiswanya. Saya kira itu ya, makasih. Kalau mau tanya sebelah bintang filmnya, yang sering horor-hororan ini. Nggak pernah, Pak. Ada Buat filmnya awalnya tuh apa sih, kalau sampai akhirnya membuat film ini, dan pembuatannya itu berapa lama, sama ada pesan khusus tersendiri gak sih? Ya, saya kira yang mengerti persis adalah Mas Ibas gitu ya. Dan saya memang dari proses awal saya juga sudah disonding terkait dengan film ini. Namun ya kita melihat hasilnya saja lah, bahwa hasilnya cukup baik, mengandung banyak filosofis hidup, dan ini bisa menjadi penyemangat bagi anak-anak muda dengan membangun wilayah daerah tentu ya. Ini luar biasa.
untuk Mbak sendiri, Mbak gimana proses syuting ini berapa lama sih Mbak? Ya, proses syutingnya dimulai dari proses reading sebenarnya ya. Waktu reading kita baca, ternyata ceritanya bukan hanya sekedar tugas akhir gitu, tapi juga ternyata ada pesan-pesan kalau sedang menggalakkan energi terbarukan gitu, terutama dari tebu. Itu sih message di awalnya. Terus ini mau kita kemas seperti apa nih? Maksudnya cerita ini tuh ada cerita soal lahan sebenarnya yang menjadi konflik gitu. Itu juga adalah isu yang lumayan tinggi ya di Indonesia gitu. Tapi ini gimana caranya kita kemasnya komedi gitu supaya nggak terkesan preachy lah di filmnya gitu ya, nggak menggurui. Akhirnya ya udah dari reading tuh kita bahas satu-satu gitu sama semua pemain yang pada akhirnya bisa tergambar ketika proses syuting semuanya jadinya berjalan lancar sih. Kalau kendala-kendala mungkin karena memang lokasinya itu kan nggak umum gitu ya, kita harus jalan kaki dan hujan-hujanan dan becek-becekan gitu aja sih, tapi nggak ada kendala yang. Syutingnya berapa ya, kalau awal sampai akhir mungkin dari proses reading sekitar 1-2 bulanan lah. Cepet 3 bulan gitu. Ya. Ya itu kan sudah menjadi keputusan bersama ya. Artinya bahwa dengan prinsip pemerintah yang sudah mendalami dan mengkajinya untuk kepentingan yang lebih besar dan kemudian rasa keadilan, dan tentu dengan kajian-kajian tertentu dari pemerintah, Presiden mengambil keputusan. Menurut saya ini adalah keputusan yang sudah menjadi keputusan bersama, karena abolisi dan amnesti adalah hak Presiden yang tentu kajiannya adalah di pemerintah, dan DPR telah menyetujuinya. Kalau DPR telah menyetujuinya ya berarti bahwa keputusan ini sudah menjadi keputusan bersama. Oleh karenanya ya kita dukung. Toh juga yang mendapatkan abolisi dan amnesti juga saya kira banyak ya, sekitar 1.000 lebih. Jadi memang ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Bahkan sudah ada yang sudah tua, ada yang depresi dan lain sebagainya. Tentu ini juga harus mendapatkan baik itu pengampunan maupun pembatalan dalam proses pidananya. Ya saya kira ini adalah realitas politik lah yang harus kita pahami, bahwa semua sudah mengambil keputusan secara bersama dan tentu kita given tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau masih ada dari para praktisi hukum dan lain sebagainya kritik dan saran, tentu itu biasa saja. Tapi bagi pengambil keputusan pemerintah dan DPR karena sudah bersama-sama menyetujuinya, tentu juga kami harus menyatakan ya kami menyetujui. Kembali sebagai ketua umum untuk 5 tahun berikutnya. Ya, saya kira seperti halnya biasa kami mengucapkan selamat. Semoga kita tetap bersama-sama untuk membangun bangsa ke depan. Terima kasih ya.